Bagaimana sih sejarah dan perjalanan pemberontakan di Papua? Guys, ada satu wilayah di Indonesia yang sejak awal tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk memilih masa depan mereka sendiri. Nah, disitulah akar konflik dari Papua dimulai. Semua berawal setelah Indonesia itu merdeka tahun 1945. Indonesia mengklaim Papua sebagai bagian dari bekas Hindia Belanda. Tapi Belanda itu punya rencana lain. Mereka ingin supaya Papua itu dipersiapkan sebagai negara sendiri. Nah, konflik ini akhirnya dibawa ke meja internasional dan menghasilkan perjanjian New York pada tahun 1962, di mana Papua itu diserahkan ke PBB, lalu diserahkan ke Indonesia. Tapi guys, masalahnya belum selesai. Tahun 1963, ketika administrasi Indonesia masuk, sebagian orang Papua ini merasa ini bukan integrasi, tapi ini pengambil alihan. Nah, disitulah lahir organisasi Papua Merdeka atau UPM. 2 tahun kemudian, pada tahun 1965, pecah pemberontakan bersenjata pertama di Manokwari, dipimpin oleh Ferry Awom. Lalu pada tahun 1969 dilakukanlah Papera, penentuan pendapat rakyat. Hasilnya, Papua bergabung dengan Indonesia. Tapi prosesnya yang hanya melibatkan 1025 wakil, sampai hari ini dianggap cacat oleh kelompok pro-kemerdekaan ini. Nah, pada tahun 1971, konflik itu makin mengeras ketika tokoh OPM, Seth Rumkorem, memproklamasikan Republik Papua Barat dari markas Vitoria di hutan Papua. Nah, sejak saat itu, gerakan ini tidak pernah benar-benar berhenti, masuk ke struktur modernnya. Nah, perlawanan Papua kini terbagi dalam 2 sayap besar. Yang pertama itu sayap bersenjata, yaitu TPNPB. Mereka menggunakan taktik perang gerilya, bergerak dalam unit-unit wilayah yang mereka sebut sebagai Kodap. Nah, hingga 2026 ada sekitar 34 Kodap yang aktif, terutama di pegunungan seperti Dungga Puncak dan Intan Jaya. Komando pusat lemah, tapi Kodap bisa menyerang tanpa izin dari pusat. Ini membuat konflik tidak bisa dipadamkan dengan satu operasi saja. Yang kedua adalah sayap politik dan diplomasi. Di luar negeri ada ULM-WP yang dipimpin oleh Benny Wenda, yang aktif melobi PBB dan negara-negara Pasifik. Di dalam negeri ada KNPB yang menggerakkan demonstrasi dan mogok sipil. Ada juga NRF-PB yang mengklaim legitimasi berdasarkan hukum adat. Ideologi mereka itu jelas, mereka tidak melihat diri mereka sebagai orang Indonesia, tapi sebagai bangsa Melanesia yang dijajah. Mereka menolak hasil Papera tahun 1969 dan menuntut referendum ulang yang diawasi internasional. Dalam narasi mereka, Indonesia adalah kekuatan kolonial yang mengeksploitasi emas, tembaga, dan hutan Papua. Strateginya tidak hanya perang, mereka menyerang pos TNI, sabotase proyek seperti Trans Papua, dan sekaligus memainkan perang opini global lewat isu HAM dan lingkungan. Pada periode 2024-2026 menjadi titik penting. TNI kembali memakai istilah OPM, bukan KKB. Artinya, negara secara resmi mengakui ini sebagai ancaman politik, bukan sekedar kriminal. Penyanderaan pilot Susi Air oleh kelompok Egyanus Kogoya juga membuka mata dunia bahwa konflik ini memang belum mati. Hari ini Papua bukan wilayah damai. Dia adalah wilayah dengan perang tingkat rendah yang terus menyala. Pemerintah membangun jalan dan daerah otonomi baru, sementara kelompok separatis melihat itu sebagai upaya mengunci Papua lebih dalam ke Indonesia. Inilah kenyataannya, konflik Papua bukan soal satu kelompok bersenjata. Ini adalah perang antara sejarah yang tidak pernah disepakati dan negara yang tidak mau kehilangan wilayahnya. Jadi guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.